Tadi saksi juga menampilkan hasil rekaman saksi ya? Iya. Apakah itu memang biasa dilakukan saat saksi bertugas? Atau ada Kalau misalnya yang meminta? ada firasat-firasat yang aneh, baru saya buat dokumen saya. Jadi ini bagaimana? Baru sekali ini saksi buat itu ada rekaman? Iya. Apa ada yang meminta saksi untuk merekam? Tidak sama sekali. Tidak ada ya? Tidak sama sekali. Sopir ambulans, Ahmad Syahrul mengungkapkan kondisi jenazah saat dievakuasi. Syahrul mengaku, menyaksikan jenazah Brigadir J, tewas terlentang, dengan masker hitam menutupi wajah. Benarkah Ferdi Sambo menyembunyikan sesuatu, di balik masker hitam Brigadir J? Mas, yang tadi kan saudara melihat di depan itu ada gambar jenazah itu sudah menggunakan masker. Di sini ada dua jenis bentuk masker. Mau memastikan saja karena kan tadi tampilannya tidak terlalu jelas. Apakah masker sekali bentuk satu layer ini ataukah bentuknya 3 layer? Yang ini, Pak. Nah, 3 layer. Bentar ya. Cara terpasangnya, apakah perhatikan ya. Terpasang rapi seperti ini, ataukah hanya asal-asalan seperti ini? Agak dinaikkan lagi, Pak. Berarti tertutup ke atas, tertutup rapi. Agak berantakan sedikit, Pak. Ada berantakan sedikit. Iya. Saudara melihat dengan adanya masker ini, saudara tidak melihat tidak keadaan Di wajah bagian antara hidung dan di bagian mulut saya tidak melihat sama Tapi sekali. memang tertutup karena ada masker ini. Baik, Pak. Kalau berdasarkan informasi dari Eliezer itu pada saat kedatangan dari Saguling ke Duren 3 itu dan kelihatan di taman itu tidak memakai masker ya. Eliezer juga tidak pada saat melakukan ada terjadi penembakan itu juga Eliezer nggak memastikan apakah pakai masker. Yang pasti informasi terakhir dari Eliezer itu nggak memakai masker kan kayak gitu. Nah tapi tadi berdasarkan fakta persidangan dari pengakuan supir ambulan itu ada masker gitu kan. Nah, kami juga tidak tahu ya masker itu menutupi apakah bagian mulut itu sebagian gitu kan, apakah secara full kan tadi dipertanyakan oleh jaksa kalau tidak salah itu. Tapi intinya Eliezer mengatakan bahwa pas ketika datang tidak menggunakan masker seperti itu. Tak hanya kejanggalan tentang masker hitam, sopir ambulans juga mengungkapkan kejanggalan ketika diperintahkan membawa jenazah Brigadir J ke IGD. Padahal, biasanya, jika mengevakuasi mayat, sopir ambulans selalu diminta langsung untuk ke forensik atau kamar mayat. Jalan, pas sudah sampai di depan komplek, saya langsung keluar. Oke. Saat itu saudara diarahkan membawa jenazah kemana? Ke RS Polri, Yang Mulia. Ke Rumah Sakit Polri. Baik, Yang Mulia. Langsung saudara bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Baik, Yang Mulia. Sampai di sana nggak ada hambatan ya perjalanan ya? Macet, Yang Mulia. Ya macet aja. Yang lainnya? Pertama itu masuk ke dalam rumah sakit itu nggak langsung ke forensik, Yang Mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di mana? Ke IGD. Ke IGD. Iya, dan saya bertanya yang sama nemenin saya, Pak izin kok ke IGD dulu? Saya bilang, biasanya kalau saya langsung ke kamar jenazah, ke ruang forensik. Oh saya juga nggak tahu mas, katanya, ikutin perintahnya aja, saya juga nggak ngerti katanya. Oh baik, Pak, langsung ketemu loket karcis yang rumah sakit, Yang Mulia. Lalu saya langsung mengarah ke IGD terlebih dahulu. Sampai di IGD memang sudah ramai, terus saya buka pintu belakang. Datanglah tuh petugas rumah sakit RS Polri bertanya kepada saya, korbannya ada berapa orang mas? Waduh, saya juga bingung, hanya satu. Langsung dilihat, waduh kok udah kantong jenazah katanya. Emang ada orangnya? Ada kak, kata saya. Korbannya ada berapa? Satu. Oh yaudah mas, langsung ke belakang aja katanya, ke ruang kamar jenazah forensik.
Jalannya persidangan saat ini semakin membuat fakta tentang pelecehan Putri Chandrawati perlahan mulai terpatahkan. Kesaksian-kesaksian yang bermunculan justru mengarahkan adanya dugaan Putri Chandrawati yang berusaha mendekati Brigadir J. Misteri tentang masker hitam, Baradae, melalui kuasa hukumnya, mengakui tidak mengetahui siapa yang memakaikan masker kepada Brigadir J. Karena pada saat itu, Baradae sangat ketakutan dengan tangan bergemetar. Penembakan itu Eliezer nggak memperhatikan ya, karena pasca penembakan itu Eliezer langsung ke pinggir gitu ya, ke pinggir kamar gitu kan, dengan tangan gemetar, ketakutan gitu kan, dan itu pun diperlihatkan oleh saudara Romer gitu kan ketika masuk ke dalam. Jadi tidak memperhatikan apakah pada saat korban Joshua itu jatuh itu tetap menggunakan masker, karena kan kondisi korban kalau diperlihatkan tadi persidangan itu kan telungkup gitu ya. Sementara pas ketika dibalik sama tadi supir ambulan itu, ternyata itu berbeda, karena di awal itu pakai baju, ketika dibaliknya itu tidak memakai baju tadi kalau berdasarkan hasil persidangan tadi. Syahrul mengaku kaget menyaksikan jenazah Brigadir J terlentang dengan masker hitam menutupi wajah. Awalnya, Syahrul mendapatkan panggilan dari kantornya, PT Bintang Medika, pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, pukul 19:08 waktu Indonesia Barat, dengan perintah evakuasi. Pada pukul 19.13 waktu Indonesia Barat, Syahrul mendapatkan panggilan dari nomor tak dikenal, yang mengirim alamat lokasi evakuasi, yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah Verdi Sambo, Syahrul kemudian bergegas mengeluarkan tandu untuk mengevakuasi. "Saya terkejut di samping tangga ada jenazah," ujar Syahrul. Syahrul kemudian diminta cek nadi jenazah Brigadir J. Saat itu ia memastikan Brigadir J sudah tewas. Ia kemudian diminta hakim untuk menggambarkan posisi jenazah Brigadir J saat itu. Hakim kemudian menampilkan foto jenazah Brigadir J untuk memastikan kesaksian Syahrul. Dalam foto tersebut, terlihat Brigadir J tergeletak mengenakan kaos dan celana jin, berlumuran darah. Syahrul mengaku bingung saat diarahkan petugas kepolisian untuk membawa jenazah Brigadir J ke IGD. Padahal, menurut Syahrul, harusnya dengan kondisi Brigadir J yang sudah tewas, langsung dibawa ke kamar jenazah atau ruang forensik. Usai selesai mengantar jenazah ke IGD, Syahrul pamit ingin pulang. Namun ditahan oleh salah satu petugas. Ia pun menuruti dan menunggu di samping masjid rumah sakit. Bahkan, saat hendak mencari makan dan minum, Syahrul juga tak diperkenankan pergi dari lokasi. Diketahui, ternyata Syahrul diminta menunggu di rumah sakit sampai subuh.